Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, kali ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-4 dan 5. Anak-anak dapat membaca materinya di buku Pupena halaman 134 sampai 139. Pada pembelajaran 4, kita akan belajar bersama muatan Bahasa Indonesia KD 3.4. Teks petunjuk dalam bentuk poster. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Berikut ini langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. Yang pertama, tentukan isi poster sesuai dengan tema menghemat energi. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Dan yang keempat, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Nah, berikut ini contoh poster petunjuk menghemat energi. Pada poster ini terdapat kalimat ajakan. Masih ingat ya anak-anak, kalimat ajakan itu biasanya menggunakan kata ayo atau mari. Nah, di sini pada contohnya kalimat petunjuknya, ajakannya berisi ajakan ayo berhemat energi. Kemudian juga terdapat petunjuk langkah-langkah menghemat energi. Manfaatkan energi alam untuk kebutuhan sehari-hari untuk menghemat listrik. Matikan alat-alat elektronik jika tidak digunakan untuk menghemat listrik. Gunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara. Nah, kemarin anak-anak sudah membuat poster ya, dan semuanya hasil posternya bagus-bagus dan menarik gambarnya. Sip untuk kalian semua. Kemudian pada muatan PPKN kita akan belajar bersama KD 3.2, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Mematikan lampu jika tidak digunakan. Nah, pada pembelajaran kelima kita akan belajar bersama muatan IPS KD 3.1, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong, contohnya getuk, combro, dan keripik singkong. Selain itu masih banyak lagi olahan makanan dari bahan singkong. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia.
Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya pada muatan SBDP kita akan belajar bersama KD 3.2, bernyanyi dengan baik dan benar. Dalam bernyanyi, kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Yang pertama, lakukan pemanasan. Yang kedua, mengatur teknik pernapasan. Perlu anak-anak ketahui, ada 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma. Pernapasan dada, teknik pernapasan dada itu mengharuskan kita untuk mengisi udara dalam paru-paru bagian atas dengan cara membusungkan dada pada saat kita menarik nafas. Dengan pernafasan dada, kita akan menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahan menggunakan pernafasan dada ini adalah kita akan menjadi cepat lelah dan kehabisan nafas. Maka, pernafasan ini kurang cocok untuk bernyanyi. Kemudian pernapasan perut, teknik pernapasannya mengharuskan kita untuk membuat perut menjadi besar atau mengembungkan perut sehingga dapat diisi udara. Nah, teknik pernapasan ini kita bisa menarik nafas sedalam-dalamnya dan menahannya hingga beberapa detik supaya perut bisa mengembung. Kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut selama beberapa detik. Dengan pernafasan perut, kita akan menghasilkan suara yang sangat nyaring saat bernyanyi. Namun, kelemahan menggunakan pernafasan perut adalah udara yang sudah disimpan dalam perut akan cepat habis, sehingga kita juga akan cepat letih. Maka pernafasan ini juga kurang efektif digunakan saat bernyanyi. Kemudian pernafasan diafragma, teknik pernafasannya mengharuskan kita untuk menekan diafragma sehingga posisinya menjadi datar. Saat posisi diafragma datar, rongga dada dan rongga perut akan menjadi longgar dan membuat volume menjadi bertambah. Dengan demikian, udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang keluar pun dapat diatur oleh otot diafragma. Dalam melakukan teknik pernapasan diafragma, kita perlu menarik nafas dalam-dalamnya dan mendorong perut sejauh mungkin agar kita bisa mengisi rongga perut dengan udara. Kemudian hembuskan secara perlahan dan tarik nafas lagi tanpa merubah posisi pundak atau tanpa menggerakkan pundak kita. Jadi, dalam pernafasan ini hanya otot diafragma yang digunakan, jadi otot lain seperti pundak, dada, dan wajah tetap lemas. Teknik pernafasan diafragma ini sangat cocok digunakan untuk bernyanyi karena kita akan menghasilkan suara yang murni. Nafas yang dihasilkan lebih panjang dan ringan dibandingkan dengan menggunakan pernafasan yang lainnya. Jadi, teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Kemudian, hal yang harus diperhatikan yang ketiga adalah sikap tubuh berdiri tegap. Dan yang keempat, menguasai artikulasi.
Apa itu artikulasi? Ya, artikulasi itu ketika kita mengucapkan huruf A, I, U, E, O. Nah, yang diucapkan itu harus jelas artikulasinya ya. Kemudian yang kelima, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan. Nah, demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Untuk tugas, silahkan pada muatan IPS, silahkan anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih nomor 1 sampai 3 halaman 136. Kemudian pada muatan SBDP, silahkan anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih nomor 1 sampai 3 halaman 139. Sekian materi dan tugas dari Bu Ida. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.